subuh itu suara rentetan senjata itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan di pagi harinya juga saya sudah melihat ada banyak orang yang lalu lalang. Mereka rata-rata orang yang berlarian karena suara senjata-senjata tersebut. Sebenarnya saya ini bukan termasuk orang yang ikut ke gerakan yang dikatakan gerakan Warsiti atau Mujahidin itu. Saya ini ditonjok pakai laras panjang. Ini sampai luka ini dulu. Kalau hal-hal yang seperti itu tahu sendiri, Mbak, kalau pada zaman Orde Baru jelas sangat ganas sekali, apalagi saya dikatakan ekstrim kanan waktu itu. Kami kena getahnya, yaitu dipegang atau diambil oleh Koramil, kemudian dibawa ke Korem, kemudian saya ditahan di sana di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Lampung selama 16 bulan. Dan juga diiringi siangnya terjadi teriakan-teriakan, kemudian tangisan, bahkan ada suara-suara ledakan yang cukup besar. Pada saat itu saya dan ibu saya setelah peristiwa kami ke Provinsi Sumatera Barat di Padang untuk mengabarkan kepada keluarga di Padang kalau orang tua saya yang lelaki itu ditangkap oleh militer. Disakiti terus lah pokoknya. Mana ada tentara datang katanya suruh sini, kamu ini apa bikin susah aparat katanya, mukul lah katanya. Tapi di Padang itu saya dan ibu saya juga ditangkap oleh aparat militer dan dipenjara di Korem Padang selama 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadara Julia Molina dengan NIM 123301007 jurusan Hukum Keluarga KPHB semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa HAM berat yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi sejarah bangsa, di mana hak asasi manusia dilanggar dengan sangat tragis. Dan hingga kini, keadilan bagi para korban masih menjadi perjuangan yang panjang. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Desa Tawangsari, Lampung Timur. Aparat keamanan melakukan penyerbuan terhadap kelompok warga yang dianggap ekstrim di bawah pimpinan Warsiti. Namun, peristiwa ini justru berubah menjadi tragedi kemanusiaan, di mana ratusan warga bahkan puluhan warga tewas, banyak yang hilang, dan rumah-rumah habis terbakar. Dari perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UNHR, kasus ini jelas melanggar beberapa prinsip dasar, di antaranya yaitu pada pasal 3, hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Pada pasal 5, larangan penyiksaan atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Dan pasal 9, larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Karena seharusnya melindungi warganya, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Dalam konteks internasional, lembaga seperti HAM dan PBB memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan bagi para korban. Dalam pandangan Islam, tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah sangat bertentangan dengan syariat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Prinsip hak hidup merupakan salah satu maqasid syariah, tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, tindakan kekerasan terhadap masyarakat Tawangsari merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan. Untuk pencegahan tragedi yang serupa, perlu adanya penegakan hukum yang adil, transparan, dan berlandaskan HAM. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: pertama, pemerintah harus membuka kembali kasus ini secara serius dan mengusut pelaku secara hukum. Kedua, pemberian rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban dan keluarga.
Tiga, pendidikan HAM yang lebih kuat terhadap aparat dan masyarakat. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan lembaga internasional untuk menjamin akuntabilitas. Secara hukum nasional, peristiwa Talang Sari melanggar berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 yang menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan KUHP Pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Teman-teman, tragedi Talang Sari bukan sekedar sejarah kelam, tapi juga pengingat penting bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan akan melahirkan penderitaan. Semoga melalui kesadaran dan penegakan hukum yang berkeadilan, kita dapat membangun masa depan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai HAM yang universal.